Saya sempat sakit dan satu hari bisa 2 kali ke rumah sakit, dan saat itu lidah perut saya mulai tidak terasa. Tapi saya akan bersaksi pada saat ini bagaimana saya berada di titik paling rendah ketika pada saat itu terjadinya pandemi yang melanda negara kita. Saya bekerja sebagai driver online yang setiap hari berhubungan dengan orang banyak. Saudaraku, setelah berjalannya beberapa waktu, saya sempat sakit. Dan satu hari bisa 2 kali ke rumah sakit. Dan saat itu lidah perut saya mulai tidak terasa, tapi saya tetap bersemangat ke keluarga, saya tetap semangat bahwasanya tidak ada apa-apa. Namun seiring berjalannya waktu, mata pencaharian tidak ada, keluar pun tidak boleh, sementara anak harus sekolah, bayar rumah, bayar cicilan. Secara manusia saya sudah tidak mampu. Akhirnya kami hanya berdoa dan berdoa dan berdoa, minta pertolongan Tuhan. Pelan-pelan pertolongan Tuhan datang secara kita tidak sadari. Yang pertama adalah waktu itu Presiden Jokowi mengumumkan bahwasanya semua orang yang ada bersangkutan dengan leasing harus dibantu. Puji Tuhan terbantu, waktu itu kami hanya bayar bunga. Namun kendalanya sekarang adalah bagaimana saya bayar bunga, bagaimana saya harus bayar makan sementara tidak bekerja. Saudara kasih dalam Tuhan, saya dan istri dan anak hanya selalu bisa berdoa dan berdoa dan berdoa. Namun Tuhan itu luar biasa. Pertolongan kedua, adik istri saya telepon. Mereka katakan, "Abang, karena ini pandemi, abang gak usah kerja, abang tinggal di rumah aja. Kapan lagi abang bisa menikmati hidup santai? Tenang saja di rumah. Apa yang ada kita makan bersama." Saya pikir ini adalah jalan Tuhan. Karena kalaupun kami bertahan di rumah ini, kami bisa-bisa pelan-pelan mati karena tidak ada pemasukan, tidak ada yang bisa dilakukan. Akhirnya kami berdoa dengan istri dan anak-anak, dan kami sepakat untuk berada di rumah adik saya, yaitu tepatnya di Bintaro. Kesukaran yang kedua tertutupi. Kami sudah bisa menikmati makanan, bisa tenang, bisa hidup sebagaimana biasanya. Namun timbul lagi adalah kesukaran yang ketiga adalah bagaimana harus membayar cicilan mobil tersebut. Karena ketika mobil itu tidak dicicil, maka mobil itu akan ditarik dan saya tidak akan mempunyai pekerjaan lagi. Sementara kita tidak tahu pandemi sampai kapan. Saudara kekasih, yang kami lakukan tetap berdoa dan berdoa. Tidak tahu dari mana, tiba-tiba adik saya, karena memang dia pintar masak, dia mulai memasak dan mengatakan, "Bang, mulai besok saya jualan. Abang antar-antar makanan aja ke rumah-rumah orang gereja, ke rumah orang-orang yang pesan." Saudara kekasih dalam Tuhan, saat itu benar-benar luar biasa bagi saya. Luar biasanya kenapa? Karena pada saat itu saya benar-benar terpuruk, tetapi Tuhan kasih jalan. Hujan deras pun saya jalan, saya hidupin sepeda motor, saya pergi antar makanan, dan puji Tuhan mobil kami bisa terbayar melalui adik saya. Jadi Tuhan berikan pertolongan itu melalui orang yang tanpa kita sadari. Terkadang kita bingung, Tuhan dari mana ini pertolongan? Tetapi Tuhan itu sangat sungguh luar biasa. Sering berjalannya waktu, saudaraku, saya makan gratis dengan anak saya, dengan istri saya, tidur gratis, semua serba gratis. Apa yang kami pakai semua gratis. Akhirnya kami pun dibayar dengan membantu adik saya berjualan. Dan saya bisa dikatakan seperti waktu itu, seperti antar-antar GoFood gitu. Setiap ada yang pesan saya antar. Tidak peduli itu siang, pagi, dan malam. Semua saya lakukan. Dan tetap kami hanya minta pertolongan Tuhan. Sehingga PPKM mulai berangsur pulih. Dan akhirnya setelah berapa lama kami tinggal, kami boleh pulang kembali ke rumah kami. Dan akhirnya kesukaran, keraguan, ketakutan yang kami alami selama ini dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan kasih jalan. Akhirnya sampai hari ini beserta Tuhan jawab doa-doa kami. Dan kami boleh bertahan hidup, dan semuanya hanyalah untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudaraku, tetaplah berdoa,
serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.